Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya, kita telah mencari referensi-referensi ilmiah yang sesuai dengan kerangka pendahuluan yang telah kita susun di kesempatan sebelumnya. Dan di video kali ini, mari kita lanjutkan langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan. Terakhir, kita telah memasukkan referensi-referensi sesuai dengan folder yang telah kita buat di Mendeley. Ya, ini foldernya ya. Folder pertama berisikan referensi-referensi yang membahas keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill. Kemudian kita juga telah membuat tabel literatur review seperti ini. Di video kali ini mari kita isi tabel ini berdasarkan referensi yang telah kita masukkan ke folder di Mendeley ini. Tentunya di video kali ini saya tidak akan memasukkan semuanya. Saya akan memberikan contoh beberapa saja bagaimana caranya memasukkan dan memilah informasi yang perlu dicantumkan di literatur review tabel ini. Oke, sebelum saya memulai, biasanya saya mengurutkan referensi yang telah saya dapatkan berdasarkan tahunnya. Kalau ini kan urutannya masih urut abjad sesuai authornya atau nama penulisnya. Di sini ada author, ada title atau judul, kemudian year. Year ini adalah tahun publikasi, kemudian publish in, siapa penerbitnya, kemudian edit, kapan ditambahkan. Ya, biasanya urut berdasarkan author atau urut berdasarkan kapan ditambahkannya file tersebut ke dalam Mendeley. Nah, ini perlu kita urutkan berdasarkan tahun publikasinya. Dari publikasi yang paling baru ke paling lama. Bagaimana caranya? Di year ini kita klik kiri sekali sehingga ini diurutkan dari tahun terlama hingga terbaru. Namun saya inginnya dari terbaru hingga terlama sehingga saya klik lagi sekali menggunakan klik kiri. Sehingga file-file ini telah diurutkan berdasarkan tahunnya dari terbaru hingga terlama. Nah, ini penting ya kita urutkan agar nanti hasil literatur review kita urut dari tahun terbaru hingga tahun terlama. Kenapa? Karena nanti kita baca ini satu persatu ya. Hasil bacaan kita kemudian kita masukkan ke baris-baris yang ada di dalam tabel ini. Kalau tidak kita urutkan, bisa saja nanti kita sudah membuat literatur review, kita sudah mengisi sekian baris, ternyata review yang telah kita baca tahunnya lama-lama semua. Namun kalau sudah kita urutkan dari terbaru hingga terlama, maka di baris-baris pertama ini kita sudah mengamankan waktu kita untuk menyelesaikan membaca publikasi yang publishnya atau terbitnya yang paling fresh, paling update. Oke, sekarang kita mulai. Misalkan saya contohkan naskah atau referensi yang pertama ini ya, yang terbitan tahun 2019. Kita buka saja. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley, langsung kita bisa membaca referensi ini di Mendeley ini juga. Caranya bagaimana? Kita klik kiri 2 kali secara cepat di referensi yang kita inginkan. Karena yang pertama ini akan saya contohkan, maka saya akan klik 2 kali secara cepat referensi ini. Nah, sehingga file tersebut akan terbuka. Seperti PDF viewer ya, seperti program pembuka PDF. Nah, di sini ini kita bisa membaca referensinya. Sekarang apa yang perlu kita baca? Kalau seperti yang saya jelaskan di sekian video sebelumnya, saya telah menjelaskan salah satu format umum dari artikel ilmiah adalah format IMRAT. Nah, IMRAT itu diawali dengan abstrak. Dan seperti yang saya jelaskan, dulu itu awalnya publikasi ilmiah itu tidak memiliki abstrak. Jadinya IMRAT saja. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul abstrak sehingga namanya menjadi IMRAT. A itu sebagai abstrak, E itu introduction, dan seterusnya. Keberadaan abstrak ini sangat membantu para pembaca untuk dapat secara cepat menemukan informasi yang dia butuhkan. Karena kalau kita belajar
apa saja komponen yang harus muncul di abstrak, bisa dibuka ya, ada video yang membahas hal tersebut. Maka komponen-komponen abstrak itu terdiri atas introduction, kemudian ada metode singkat, kemudian ada hasil singkat, kemudian yang bagus itu ada kesimpulan singkat. Sehingga dengan membaca abstrak kita sudah bisa menangkap intisari dari naskah atau referensi yang kita baca. Begitu ya. Jadinya salah satu bagian yang perlu pertama kali kita baca adalah bagian abstrak. Ketika di abstrak kita menemukan informasi yang menarik atau yang penting dan ternyata perlu kita dalami lebih lanjut, nanti kita langsung masuk ke bagian naskah utamanya. Oke, sekarang kembali lagi cara mengisi literatur review. Di kolom pertama ada jenis penelitian, maka kita perlu melihat jenis penelitiannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, abstrak yang bagus itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya salah satunya adalah metode. Nah, di sini kita baca, ini merupakan pendahuluan ini. Science and Technology Development ini pendahuluan, kemudian ini kalimat tujuan. Nah, ini sudah masuk metode. Nah, di sini the subject of this correlation research, jadinya ini penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Ya sudah, kita tuliskan di sini jenis penelitiannya korelasional atau korelasi saja tidak apa-apa. Kemudian negara dalam kurung kota. Ketika kita membaca naskah, kemudian naskah itu dituliskan oleh peneliti atau diteliti oleh peneliti di Indonesia, maka kita perlu melengkapinya dengan kota. Namun kalau penelitiannya di luar negeri, kita cukup menuliskan nama negaranya. Oke, kita kembali ya ke Mendeley-nya tadi. Nah, di sini penelitiannya dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadinya ini di Indonesia. Ya sudah, tinggal kita tuliskan saja Indonesia dalam kurung Malang. Kenapa kita perlu menuliskan jenis penelitian, kemudian negara? Nah, ini penting kita lakukan ketika kita nanti akan mencari gap ataupun memperkuat informasi yang kita tuliskan di pendahuluan. Akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Kemudian informasi. Ketika yang kita baca adalah penelitian, ya, referensi ini kan merupakan referensi research, hasil penelitian, research artikel. Jadinya ini artikel berisikan laporan penelitian. Maka ada beberapa informasi yang perlu kita cari. Yang pertama adalah subjeknya atau sampelnya. Kemudian saya bold saja ya. Kemudian bisa kita lengkapi dengan instrumen. Instrumen ini alat pengumpulan data ya, ini opsional ya. Kemudian hasil. Oke. Dengan adanya abstrak seperti ini kita tidak perlu membaca ke bawah ya. Kita di sini juga bisa menemukan subjeknya ternyata 112 mahasiswa sarjana, mahasiswa S1. Sehingga di sini langsung kita tuliskan saja subjeknya mahasiswa S1. Instrumen opsional tidak usah saja. Langsung ke hasil atau temuan ya. Nah, ini enak, ada abstrak, langsung kita ketemukan hasilnya. Hasilnya menunjukkan bahwa 3 prediktor yaitu ini memberikan kontribusi terhadap keterampilan berpikir kritis. Saya biasanya menggunakan bantuan notepad untuk menuliskan informasi yang agak panjang. Ini kan temuannya ini. Jadinya dari naskah ini temuannya adalah keterampilan berpikir kritis. Salah, kebalik ya, penguasaan konsep, kemudian ini kemampuan akademik dan keterampilan analisis berkontribusi terhadap keterampilan berpikir kritis. Nah, ini temuan utama dari naskah ini. Kita masukkan ke sini. Oke.
Bisa saja langsung kita copy ini. Jadi kalau kita malas menulis ya langsung kita copy ini. Langsung nanti kita paste ke dalam tabel ini. Atau bisa juga langsung kita terjemahkan, kita pahami isinya, kemudian pemahaman kita tulis ke sini. Nah, isi di sini penguasaan konsep, kemampuan akademik, dan keterampilan analisis berkontribusi terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Ini merupakan temuan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis. Kita bisa menambahkan tulisan sehingga kita ingat ini apa sih poin utama dari naskah ini. Langsung saja kita tuliskan misalkan dalam kurung faktor. Maksud faktor di sini adalah faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis. Kemudian kita kasih warna kuning biar nanti kita mudah melihatnya. Kenapa? Dengan adanya warna kuning nanti kita langsung mudah mencari apa yang kita butuhkan. Karena di sini bisa saja nanti kita mendapatkan puluhan referensi, kita tulis informasi, tentunya di sini nanti akan banyak informasi. Dengan adanya stabilo warna kuning ini kita bisa dengan mudah secara cepat mencari informasi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menuliskan kalimat yang berisikan faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis. Langsung terlihat warna kuning, oh ini faktor. Jadinya saya bisa mengutip referensi ini untuk memperkuat kalimat saya. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kolom terakhir adalah sumber. Sumber ini merupakan referensi yang kita baca. Cara menambahkannya bagaimana? Kalau kita menggunakan Mendeley enak. Langsung saja cepat kita bisa menuliskan tanpa menuliskan manual nama-nama ini. Nah, di sini di sisi kanan ini kan ada judul. Kalau tidak muncul ya sisi kanan ini, silakan lihat di video saya yang membahas Mendeley. Bagaimana cara memunculkan sisi kanan ini. Nah, di sisi kanan ini ada judul. Di judul kita klik kiri sekali. Kemudian di keyboard kita tekan Ctrl dengan A, ya, Ctrl A secara berbarengan. Nah, sehingga terblok semua. Setelah terblok semua, Ctrl A-nya kita lepas, kemudian kita tekan Ctrl bersamaan dengan C. Sehingga judul ini tercopy ke clipboard dari laptop kita. Jangan lupa setelah kita tekan Ctrl C, kita lepas ya. Kemudian kita kembali ke tabel literatur review kita. Di sumber ini kita klik ya, klik kiri sekali sehingga kursor berada di sini. Kemudian di reference, di sini ya di atas ada menu reference, kita klik kiri sekali. Kemudian kita pilih insert citation. Kalau Mendeley kalian lebih atas versinya mungkin simbolnya agak berbeda. Tapi tetap pilih yang insert citation. Kita klik kiri sekali. Sehingga muncul kotak seperti ini. Nah, di sisi sini, di bagian yang berwarna biru ini, tidak usah kita apa-apakan ya. Langsung kita tekan Ctrl V. Nah, sehingga judul yang kita copy tadi sudah muncul di sini. Dan langsung muncul ya, langsung muncul artikel yang tadi kita baca. Kita klik kiri sekali, kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa waktu sebentar sehingga nanti nama penulis dan tahun terbit referensi yang kita baca muncul. Nah, di sini Permana et al 2019. Tidak perlu kita tulis manual. Kalau kita ingin melengkapi referensinya, ya sudah, kita ke bawah tabel ya. Kemudian kita klik kiri sekali, kemudian kita insert bibliografi. Sehingga muncul di sini referensinya secara lengkap. Begitu ya caranya. Kita contohkan satu lagi. Nah, kita tutup ya ini dengan cara mengklik tanda silang di sini. Kemudian kita baca yang lain. Misalkan kita cari yang ini. Santika ini ya tahun 2018. Kita klik kiri 2 kali secara cepat sehingga terbuka seperti ini. Nah, sambil membaca ini kita juga bisa mengecek metadatanya. Ini kan proceeding, jadinya kita tinggal ganti menjadi conference proceeding. Jadinya ingat ya, selama kita membaca, sekalian ketika kita membaca, kita sekalian juga mengecek metadatanya sudah tepat atau belum. Penulisannya, judulnya sudah betul atau belum. Kemudian namanya sudah lengkap atau belum. Tipe referensinya, tipe naskahnya sudah betul atau tidak. Misalkan ini tadi,
Karena biasa ya proceeding tipenya jurnal. Itu perlu kita perbaiki secara manual. Oke, kita baca di sini. Critical thinking skill ini merupakan kalimat pendahuluan. Nah, kemudian ini metodenya metode deskriptif. Ya sudah, kita tulis saja di sini. Jenis penelitiannya deskriptif. Kemudian negara atau kotanya di mana? Kalau bagus sebetulnya akan muncul di abstrak. Nah, ternyata tidak ada. Nah, ketika di abstrak tidak ada, maka kita melihatnya secara detail di metode di bagian bawah. Nah, ini Subang, jadinya Indonesia ya. Jadinya Indonesia dalam kurung Subang. Karena dia riset juga, maka kita juga menuliskan beberapa informasi penting berkaitan dengan subjek yang dilibatkan siapa, kemudian temuan atau hasilnya. Nah, kita lihat lagi di sini subjeknya siapa. Nah, ini first grade student senior high school. Jadinya ini anak SMA kelas 10. Ya sudah kita tuliskan kelas 10 SMA. Kemudian hasilnya. Kita lihat abstrak. Nah, ini metode masih, nah ini dari researchernya nih hasilnya. Nah, ini temuan pentingnya. Ternyata keterampilan berpikir kritis siswa SMA masih dalam kategori rendah dan medium. Nah, ini temuan pentingnya. Kemudian di notepad-nya kita pindahkan ke sini. Di sumber sama caranya seperti tadi. Kita copy ini ya judulnya, kemudian kita kembali ke literatur review table-nya, kemudian insert citation, di sini kita paste, kita Ctrl V sehingga langsung muncul referensi yang kita baca tadi. Kita klik kiri, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sejenak sehingga referensinya muncul ya, rujukannya muncul, dan otomatis nah di daftar referensinya ketambahan miliknya Santika. Kita baca satu persatu seperti tadi. Jadinya yang perlu kita baca adalah abstraknya. Ketika di abstrak datanya atau informasinya kurang lengkap, kita lihat ke arah bawah. Begitu cara kita menyusun literatur review. Nanti silakan dilanjutkan secara mandiri sehingga tabelnya terisi sesuai dengan referensi yang telah kita kumpulkan. Oh ya, satu lagi. Nah, ini kan berkaitan dengan profil. Ternyata profil keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia rendah. Sehingga sama seperti di baris pertama tadi. Kita buat dalam kurung, kemudian kita tuliskan kata kuncinya itu profil. Kemudian kita beri warna kuning. Atau mungkin warna lain biar nanti mudah. Oh, kalau profil saya beri warna merah, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kalau saya sedang membuat kalimat yang menginformasikan profil siswa, keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia itu bagus, jelek, atau rendah, ya sudah, saya tinggal mencari warna merah di tabel literatur review yang telah saya buat. Oke, silakan dilanjutkan sendiri. Demikian prinsip kita membuat tabel literatur review. Keberadaan tabel ini akan mempermudah kita menyusun pendahuluan ataupun membahas temuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.